Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, perkenalkan nama saya Namuri Migotuyo, merupakan dosen dari program studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Video ini disusun sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, yang merupakan salah satu tahapan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dengan nama mata kuliah Desain Komunikasi Visual atau DKV1 dengan kode mata kuliah DV25-21006 dengan CPL 7, yakni mengaplikasikan dan memproyeksikan elemen, prinsip, dan unsur desain yang sesuai dengan perancangan karya. Dengan CPMK 7.2, yaitu mampu menggunakan prinsip komposisi visual, prinsip desain, dan produksi karya visual dengan jumlah SKS 4. Pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, yakni model pembelajaran berbasis proyek di mana mahasiswa secara aktif memecahkan masalah nyata melalui perancangan dan penyelesaian proyek yang bermakna. Nantinya mata kuliah akan ditempuh dalam 16 pertemuan dengan 14 pertemuan tatap muka, di mana satu pertemuan kami akan menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan dan pengantar visual identity. Lalu pertemuan kedua itu icon, di mana mahasiswa akan belajar tentang konsep dan penjelasan terkait dengan konsep icon. Lalu pada pertemuan ketiga mereka akan belajar terkait dengan studi dan bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Lalu pertemuan keempat mereka akan belajar terkait dengan simbol, bagaimana menjelaskan tentang konsep dan bagian-bagian dari simbol sebagai bagian dari identitas visual. Lalu simbol sebagai studi dan aplikasi. Lalu poin ke-6 adalah pertemuan ke-6 adalah jenis-jenis dan bentuk logo seperti logogram, logo type, ambigram, anagram, prinsip gestal, dan seterusnya. Lalu pada pertemuan ke-7 mereka akan belajar bagaimana membuat simulasi perancangan yang sistematis dan juga akademis. Lalu pada pertemuan ke-8 mereka akan melakukan ujian tugas tengah semester yang akan dilanjutkan dengan pertemuan 9, yaitu dilakukan dengan riset dan analisis. Pada pertemuan ke-10 brainstorming dan sketsa logo, pertemuan ke-11 pengembangan bentuk logo, pertemuan ke-12 digitalisasi logo, pertemuan ke-13 asistensi 1, pertemuan ke-14 perbaikan tahap 1 dan asistensi 2, pertemuan ke-15 perbaikan dan penyusunan GSM logo final, yang akan diakhiri dengan pertemuan ke-16, yakni akan diakhiri dengan ujian tugas akhir dengan mengumpulkan tugas perancangan grafik standar manual logo. Nantinya pada mata kuliah ini akan dirancang dengan bobot penilaian UTS 40%, asistensi 30%, lalu UAS 50%, dengan total keseluruhan 100% dengan metode pertemuan tatap muka. Berikut kita saksikan cuplikan perkuliahan pertemuan keempat dengan topik simbol, yakni konsep dan penjelasan perancangan. Ya, oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah mau datang tepat waktu hari ini. Dari kita akan melanjutkan perkuliahan ya, dari pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke pertemuan keempat. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang icon, konsep-konsep icon gitu ya, dan bagaimana mekanisme perancangannya. Hari kita akan membahas lebih jauh terkait dengan simbol, karena ini merupakan bagian dari konsep identitas visual yang kita beri di DKV1. Oke, sebelum kita mulai silakan absen dulu, boleh? Saya beri waktu setengah menit untuk absen. Ada kendala untuk absen? Masuk ke sistem? Aman? Oke. Sudah semua ya? Sudah. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, sebelum kita masuk di materi hari ini tentang simbol, mungkin saya perlu ya untuk mereview terkait dengan materi yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Kita baru sudah membahas tentang icon ya sebagai bagian dari pengendalian visual. Mungkin ada yang ingin memberikan pandangan, tanggapan ataupun terkait dengan pemahaman yang kalian terima terkait pertemuan sebelumnya terkait dengan icon, silakan. Oke, Rekesia, boleh? Dimas dulu boleh? Silakan. Jadi untuk icon ini, jadi saya tahu itu sebuah bentuk yang disederhanakan untuk mewakili sebuah
Jadi merupakan bentuk yang disederhanakan untuk mewakili sebuah pesan. Oke, nanti kita akan coba perdalam sedikit ya. Kalau siap? Kalau menurut saya itu selalu pembelajaran visual dan juga sebagai alat komunikasi. Sebagai penjelasan sebagai alat komunikasi. Oke ya, nanti kita akan coba perdalam lagi terkait dengan pemahaman tersebut. Kita akan bahas tentang simbol. Ya. Jadi teman-teman, kalau mungkin kita sendiri itu sebagai manusia, kita melihat manusia itu tidak hanya sekarang, tidak hanya mungkin 20-30 tahun yang lalu, tapi kita melihat manusia itu sebagai peradaban yang paling berubah, paling primordial, paling kuno. Teman-teman bayangkan ketika zaman dulu, kalian hidup di zaman dulu, di zaman kalian masih berdampingan atau kita berdampingan dengan pola-pola kehidupan yang sangat tradisional. Contohnya manusia purba. Ketika mereka hidup di gua, mungkin sistem bahasa itu masih belum ditemukan. Ya. Jadi mereka berkomunikasi dengan apa? Dengan gambar, ya. Dengan gambar, lalu dengan ketukan, mungkin juga kalau dulu di ada suku India itu berkomunikasi dengan suku di seberang tebing, seberang jurang gitu ya. Mereka menggunakan asap untuk berkomunikasi. Dan kita sering kali selama ini berkomunikasi dengan berbagai tanda-tanda. Jadi tanda gitu ya, ini merupakan sebuah struktur bentuk yang paling mendasar dalam proses sistem bahasa. Teman-teman kalau pengen tahu nanti akan hujan apa? Tandanya apa? Warnanya abu-abu, lalu juga ada petir dasar itu mendung. Kalau seandainya teman-teman itu yang visual ya, kasat mata ya. Terus teman-teman mungkin tahu kalau ada orang lain marah kepada kalian, tandanya apa? Simbolnya apa? Gesturnya, intonasi, mungkin raut mukanya menjadi banyak berkerut gitu ya, ataupun mungkin dia tidak tersenyum melengkung ke bawah tapi melengkung ke atas gitu ya, dan seterusnya. Kita selama ini sebagai manusia seringkali harus peka terhadap simbol-simbol tersebut gitu ya. Dan memang ini jadi alat yang paling primordial untuk kita berinteraksi. Nah, teman-teman kalau kebayang dulu manusia itu menetapkan jejak-jejak simbol tersebut ke dalam berbagai medium. Kalau dulu orang karena nggak ada teknologi yang bisa, nggak ada komputer gitu ya, mereka berkomunikasi ketika menetapkan atau mengecap gitu ya di dinding gua, itu kan menjadi sebuah karya seni yang paling awal, paling tua di dunia. Itu menjadi sebuah ekspresi bentuk, tidak hanya ekspresi sebagai manusia ya, tetapi juga ekspresi yang dibentuk dalam bentuk dalam tanda-tanda tersebut. Dan itu ketika dibaca itu punya makna. Dan icon simbol itu kesepakatan. Jadi simbol itu tidak berbeda dengan logo. Kalau logo dia itu sangat terikat dengan hak cipta ya. Teman-teman kan nggak bisa saya tanya tiba-tiba masang logo CTI di sini, nggak bisa ya. Atau menggunakan logo tertentu untuk bisnis kalian, nggak boleh. Kalau pakai logo KFC untuk bisnis kalian nggak boleh. Karena dia terikat dengan hak cipta. Dan itu beda dengan simbol atau icon. Icon itu milik semua orang dan itu merupakan bagian dari kesepakatan. Contoh apa? Contoh kayak simbol dari agama. Ya dia kan kesepakatan dari agama. Dan itu memang ada transformasi ya. Proses pembentukan simbol itu ada transformasi, tidak yang serta-merta dia bisa langsung disepakati bersama gitu enggak. Biasanya kan dia berada dari komunitas yang kecil lalu berkembang menjadi komunitas yang lebih besar dan kompleks. Contohnya kayak agama Nasrani sebenarnya, salib gitu. Kenapa sih kok salib? Awalnya kan bentuk simbol salib itu kan berangkat dari bentuk sistem hukuman yang paling rendah di masa Romawi ya. Jadi dan saat itu dihubungkan dengan pola atau sistem perkembangan sejarah Kristenan itu. Jadi salib itu menjadi simbol bagaimana penyelamatan, gitu ya, simbol penyelamatan dan esensi dari agama
Kristen sehingga dilahirkan. Sehingga bukan sosok Yesus yang selalu jadi simbol, tetapi salib menjadi simbol yang dinilai lebih mendalam. Jadi bukan sosok manusianya, tapi mekanisme penyelamatan itu yang menjadi representasi lebih kompleks. Sehingga salib itu jadi waktu itu diakui oleh komunitas kecil. Ya kan setelah Yesus wafat, Masehi kan 200 tahun baru dia bisa berkembang menjadi sebuah agama. Jadi dia masih komunitas dan dia perlu bahasa komunikasi untuk menyatukan komunitas itu. Ya dia dengan salib gitu ya, atau dengan simbol-simbol tertentu, sehingga orang-orang bisa lebih mudah mengidentifikasi eksistensi mereka. Dan kalaupun mereka ingin masuk ke dalam komunitas tersebut, mereka akan terlibat tidak hanya secara simbolis tapi juga secara kultural. Jadi ini menarik ya, kesepakatan. Jadi kalau simbol lalu icon itu kesepakatan. Jadi sepakat bahwa mobil itu kalau disederhanakan ada roda 2, ada kacanya, itu mobil. Meskipun bentuknya dari yang mobil sangat realis menjadi sangat sederhana sekali. Itu icon, tapi juga simbol ya. Simbol tertentu mungkin cross gitu ya, ataupun mungkin kalau Islam itu bulan bintang gitu ya. Mungkin kamu bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi intinya ada sebuah pesan tanda yang dimiliki oleh secara universal. Lalu ada ideogram. Ideogram itu merupakan sebuah konsep gagasan yang dia tidak terikat pada bahasa. Jadi dia merupakan representasi dari bentuk yang tidak terlihat biasanya. Jadi nanti kita akan lebih jauh. Lalu ada juga yang dia memang sifatnya representasi. Ini hanya konsep bentuk ya. Kita lebih ini sebagai contoh. Jadi apa sih perbedaan keempatnya kalau menurut teman-teman? Oke, gimana? Menurut saya bentuknya kompleks banget. Oke. Karena di situ ada banyak hasil, itu ada kapas, ada padi, itu jadi bentuknya itu bisa memaknai daerah itu sih Pak. Jadi semua idiom masuk ya. Iya. Tapi dia menggunakan mekanisme ikonisasi kan? Atau menggunakan simbol yang dimasukkan menjadi lambang, atau ikon yang dia dimasukkan disatukan menjadi sebuah lambang. Lebih ke simbol supaya masukin ke lambang. Oke, kenapa simbol? Karena bentuknya nggak sesimpel itu. Oke, kenapa? Karena kalau di sini ada bentuk-bentuk abstraknya nggak? Bentuk abstrak ada. Oke, contohnya? Mungkin bagian yang gunung itu Pak. Dan itu gunung harusnya pakai gini Pak. Ini abstrak atau literal? Literal ya. Jadi kalau gini tuh abstrak. Simbol itu abstrak. Kayak bentuk ini di dalamnya kan dia di dunia nggak ada kan? Kan objek yang nggak ada. Tapi dia mewakili simbol-simbol keseimbangan antara kejahatan dan kebaikan dan seterusnya. Jadi sifatnya abstrak, simbol. Tapi kalau di ini sangat literal. Jadi saya tidak tahu, bisa jadi ada beberapa lambang yang dia memang menggabungkan keduanya, icon dan simbol. Ya. Oke. Berikutnya tadi ada icon, lambang, simbol. Kalau simbol itu dia bisa abstrak, dia milik bersama, juga milik bersama. Tidak ada tidak ada hak cipta yang mengikat dimiliki oleh satu entitas. Tapi kalau logo dan lambang dia melekat pada entitas tertentu. Itu lambang dia milik pemerintah. Teman-teman tiba-tiba masang lambang tertentu di baju olahraga gitu, mungkin akan ditanya ada kontingen dari daerah mana gitu ya, karena dia melekat. Oke, berikutnya ini sama yang sederhananya. Kalau kamu mirip dengan objek aslinya, kalau simbol itu dia makanya berdasarkan konteks kesepakatan gitu ya. Kalau lambang itu representasi dari sebuah lembaga atau organisasi, nanti biasanya menggabungkan bentuk-bentuk secara harafiah banyak
merepresentasikan sebuah nilai sebuah perusahaan atau brand atau merek dagang. Dan dia bisa menggabungkan bentuk apakah itu literal apa adanya, ikon dari proses ikonisasi atau proses dari proses pengembangan visual dari bentuk-bentuk yang bersifat ideogram. Jadi dia abstrak. Oke, teman-teman. Oke, sekarang sudah berapa menit ya bicara? Berapa menit sekarang? 15 menit ya. Oke. Sekarang teman-teman, saya merasa perlu untuk bertanya kepada kalian. Ini bentuk dari simbol. Apa namanya dari pembentukan simbol? Menurut kalian ini simbol apa sih? Hati. Saya pernah kalian di angkatan sebelumnya. Tidak semua bisa menjawab dengan baik, tapi mungkin di angkatan kalian bisa, gitu ya. Hati ini kan bentuknya sangat indah ya, sangat simetris dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat bentuk aslinya, namanya kurang begitu tidak seindah seperti yang selama ini kita apa. Teman-teman, saya bertanya sebagai seorang desainer, bagaimana seorang perancang atau masyarakat itu bisa mentransformasikan dari bentuk hati seperti ini. Ini hati itu representasi apa sih? Cinta. Cinta itu apa? Perasaan. Ya. Bahagia terus. Ya. Kasih sayang. Apa lagi? Berbunga-bunga. Apa lagi? Jatuh cinta. Jadi perasaan ada relasi antara kita dengan orang lain, entah itu lawan jenis, orang tua dan seterusnya. Tapi cinta. Berarti ini merupakan sebuah perasaan yang sifatnya membangun ya, konstruktif ya. Kenapa kok dia simbolnya adalah hati atau jantung? Jantung hati atau kamu hatiku? Hati tentunya gini atau gimana? Hati atau jantung sih sebenarnya? Jantung. Oke. Kenapa kok bukan hati dan kenapa kok jantung? Kenapa? Mungkin karena kalau kita merasakan perasaan yang tadi disebutkan nama yang lain kayak kasih sayang, terus juga cinta segala macam itu rasanya deg-degannya tidak ada jantung, tidak ada hati gitu. Jadi itu yang membuat orang merasa bahwa perasaan kognitif itu bukan kognitif, perasaan afektif itu perasaan psikologis yang dirasakan ketika kita memiliki perasaan emosi positif ya. Nah, itu jatuh cinta, suka ketika lihat gebetan kalian gitu ya, atau lihat orang kalian suka itu dekam gitu ya, itu dari jantung ya, bukan di hati ya. Jantung, sehingga itulah kenapa bagian itu yang akhirnya menjadi simbol yang merepresentasikan hubungan positif atau perasaan psikologis manusia. Oke, sehingga dia akan disederhanakan menjadi sebuah simbol. Mungkin saya perlu mendengarkan dua pendapat terkait dengan perbedaan terkait dengan simbol. Mungkin Mas siapa? Hanif atau Farah? Atau Tasya? Peduli? Saya boleh silakan. Izin bertanya Pak, kenapa manusia itu cenderung menangkap suatu gambar yang simpel kayak ikan, kenapa dia nggak susah untuk mengartikan suatu simbol yang sulit Pak? Itu saya agak bingung sih Pak, kenapa itu bisa terjadi pada manusia. Oke, terima kasih Pak. Saya akan memberikan sedikit pemahaman saya, tapi nanti perlu dikonfirmasi kalau ini jawabannya sangat ilmiah ya, itu pasti ada penjelasan medisnya. Tetapi memang manusia kan kita selama ini terbiasa untuk belajar. Kita selama ini terbiasa untuk
menangkap sebuah objek itu secara tidak bisa acak ya. Kita kan selama ini berusaha indera penglihatan kita ini selama ini memang terbiasa dilatih untuk melihat sebuah objek yang memang cenderung mudah untuk dicerna oleh informasi. Ketika kita bisa memahami informasi itu dengan baik, itu menimbulkan kepuasan dalam sesi afektif ya, atau kognitif, sehingga kita lebih cenderung punya kecenderungan untuk berusaha menangkap hal-hal yang lebih sederhana, kayak pesan-pesan kalau yang sosial itu pesan-pesan yang mudah dicerna. Mungkin akan berbeda dengan teman-teman akan menangkap pesan-pesan yang lebih rumit, apakah itu pakai bahasa Prancis atau bahasa Rusia yang kita tidak paham. Karena kita berusaha untuk menangkap pesan-pesan yang lebih kita bisa pahami. Karena apa? Karena itu kita akan ada stimulus positif ya. Nah itu hormon-hormon yang membuat kita merasa puas, sehingga kita punya kecenderungan untuk kita lebih menyukai hal-hal yang sederhana. Selain itu juga kalau kita berbicara soal efektivitas visual, indera penglihatan itu punya durasi daya tangkap yang sangat terbatas. Contohnya ketika teman-teman kita melihat menjadi jalan tol, gitu ya, kita kan melihat sebuah objek itu durasinya mungkin kurang dari 5 detik. Dengan kecepatan, dengan durasi, dengan lingkup visual yang kita miliki ya, terbatas sekali dari waktu dan area, gitu ya. Sehingga itulah kenapa pesan yang lebih sederhana itu lebih mudah dicerna. Terlepas tadi akan memberikan kepuasan, tapi dia lebih mudah dicerna dibandingkan dia pesan yang sangat baik dan sangat rumit, karena indera harus menangkap dan memproses seluruh instrumen visual yang mereka terima menjadi sebuah kesimpulan. Sehingga sebenarnya lebih ke keterbatasan ini ya, keterbatasan biologis ya, bahwa kita memang indera manusia itu terbatas. Mungkin akan berbeda ketika kita punya multi indera, dalam artian saya nggak tahu, mungkin beberapa dekade ke depan ada tuh alat di mana kita bisa berjalan, kita bisa men-scan seluruh informasi. Jadi tanpa kita sadari kita bisa lihat, kita bisa mendapatkan informasi secara utuh. Jadi saya datang ke sini tiba-tiba mungkin kalian cuma melihat si gadis manis berbaju merah gitu ya. Mata kalian melihat itu, tapi ada indera tambahan yang bisa membantu merekam atau mengcapture informasi di sekitar itu, dan kita nggak sadar secara kognitif. Itu jadi lebih ke sana sih, lebih ke keterbatasan, tetapi memang itu yang membuat akhirnya sebuah proses komunikasi dilakukan dengan Oke, terima kasih buat hari ini. Kesimpulannya adalah nanti kita sudah belajar bagaimana tentang simbol, meskipun banyak sekali hal yang harus teman-teman pelajari. Tetapi hari ini kita sudah belajar bagaimana simbol itu berfungsi sebagai bagian dari penanda visual. Dan sebagai mahasiswa komunikasi visual kita perlu memahami esensi ini. Apa sih bedanya icon, simbol, logo, lambang, dan seluruh penanda yang lainnya. Nanti juga ada kami indeks gitu ya, bersama dengan simbol. Tapi dia punya representasi dan peran yang lain. Kita akan belajar lebih jauh di pertemuan selanjutnya. Senang sekali. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kalian mengerjakan proyek-proyek besar di akhir semester. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih. Berbagai rangkaian rencana dan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah DKV 1 tersebut disusun secara terstruktur sebagai bentuk komitmen pembelajaran dan pengajaran dalam mendukung pencapaian CPL 7 serta CPMK 7.2. Diharapkan melalui strategi pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori dasar, tetapi juga mampu menguasai implementasi prinsip komposisi dan perancangan desain secara aplikatif. Hal ini bertujuan agar luaran karya yang dihasilkan mahasiswa senantiasa berstandar industri, komunikatif, dan solutif. Demikian penjelasan terkait dengan proses pembelajaran dan pengajaran yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek, tim Smart Cerdos 2026, pimpinan dan sivitas akademik dan seluruh mahasiswa
Institut Teknologi Sumatera atas dukungan yang telah diberikan. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.